Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Ini untuk di mata kuliah psikologi pendidikan. Ini adalah materi terakhir. Jadi materi terakhirnya adalah IQ, intelijensi, dan kecerdasan majemuk. Nah, oke, sebelum kita mulai materi kali ini, saya ingatkan kembali bagi kalian yang ingin mendapatkan video dengan kapasitas yang kecil yang tidak membebani kuota internet kalian, silahkan kalian download aplikasi YouTube Go dan kalian bisa pilih video dengan kualitas seperti apa yang ingin kalian tonton. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Dan untuk mahasiswa saya di kelas psikologi pendidikan, silahkan absen di aplikasi Google Classroom setelah kalian selesai menyaksikan video ini. Oke, kita akan mulai membahas tentang IQ, intelijensi, dan kecerdasan majemuk. Oke, apa sih intelijensi? Jadi intelijensi itu berasal dari bahasa Inggris intelligence. Membacanya gimana ya? Kayaknya intelligence. Nah, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus atau inteligensia. Nah, intelijensi sendiri itu didefinisikan sebagai suatu kemampuan berpikir atau beradaptasi dalam melakukan berbagai macam aktivitas yang membutuhkan konsentrasi dan ketahanan emosi. Ya, banyak aktivitas yang dilakukan manusia itu membutuhkan dua hal ini, konsentrasi dan ketahanan emosi. Nah, aktivitas yang membutuhkan konsentrasi dan ketahanan emosi ini itu biasanya juga membutuhkan kemampuan untuk yang khusus dan tertentu yang levelnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, yang kemudian menentukan bagaimana kualitas hasil dari aktivitas yang dilakukan itu. Misalnya aktivitas belajar. Nah, dalam melakukan aktivitas belajar kita kan butuh ketahanan emosi, kita butuh sabar untuk bisa menguasai sebuah pengetahuan atau keterampilan. Dan untuk bisa menguasai itu kita juga harus berkonsentrasi. Nah, kualitas hasil dari belajar kita itu sangat ditentukan oleh intelijensi kita. Gitu. Jadi kemampuan untuk berpikir dan beradaptasi dalam melakukan berbagai macam aktivitas yang membutuhkan konsentrasi dan ketahanan emosi itu merupakan definisi dari intelijensi. Nah, pertanyaannya, intelijensi itu bisa dilihat nggak? Kita bisa nggak mengetahui intelijensi seseorang dengan hanya bertemu dengan dia, berbicara dengan dia, lalu kemudian melihat matanya misalnya? Jawabannya adalah tidak semudah itu. Ya, jadi sama seperti atribut psikologi yang lainnya, intelijensi ini juga merupakan atribut yang tidak bisa dilihat. Namun dia termanifest pada bagaimana seseorang itu melakukan berbagai macam aktivitas yang membutuhkan konsentrasi dan ketahanan emosi tadi. Ada orang yang mudah untuk menguasai sebuah pengetahuan atau keterampilan, tapi ada orang lain yang nampak sangat kesulitan untuk menguasai keterampilan yang sama. Nah, hal-hal semacam ini yang bisa membuat kita memprediksi sebenarnya orang ini itu taraf intelijensinya sejauh mana. Nah, tapi lagi-lagi kita tidak bisa mengukur secara persis intelijensi seseorang tanpa menggunakan alat bantu ukur. Nanti kita akan cek ya, alat ukur intelijensi itu apa saja. Nah, tapi alat ukur intelijensi ini biasanya berupa tes, berupa serangkaian tes yang digunakan untuk memprediksi, untuk mengetahui seberapa jauh taraf intelijensi seseorang. Nah, IQ. Sebelum ke kecerdasan majemuk, saya ke IQ dulu. Kenapa? Karena IQ ini ada kaitannya dengan
taraf intelijensi seseorang sebagaimana saya jelaskan sebelumnya. Jadi, IQ itu apa sih? Banyak orang menyamakan antara IQ dan kecerdasan, menganggap bahwa IQ itu ya kecerdasan. Padahal IQ sendiri itu bukanlah sama persis dengan kecerdasan. IQ ini adalah angka-angka yang diperoleh dari tes intelijensi. Jadi, ketika kita melakukan tes intelijensi sebagai peserta tes, tentu saja selepas tes kita akan mendapatkan hasil berupa IQ, Intelligence Quotient, dan dia angkanya itu rentangnya banyak ya, dan dia digolong-golongkan seperti pada gambar. Ada rendah, di bawah rata-rata, rata-rata, di atas rata-rata, tinggi, dan jenius. Nah, IQ ini itu menggambarkan intelijensi seseorang. Tapi apakah IQ sama dengan intelijensi? Kita tidak bisa menyamakannya sebegitu saja gitu. Karena ya itu tadi, karena ini berupa angka yang diperoleh dari hasil tes intelijensi, dan bisa jadi ada error dari alat tes itu yang membuat definisi intelijensi itu tidak tercakup sepenuhnya pada alat tes IQ tersebut gitu. Jadi IQ sama kecerdasan sama atau beda? Jawabannya adalah beda. IQ adalah angka yang diperoleh dari hasil tes intelijensi. Kalau kecerdasan, intelijensi itu adalah kecerdasan, sifatnya laten dan orang tidak bisa melihatnya. Begitu ya. Nah, ini adalah alat tes intelijensi. Ragamnya ada banyak. Dan satu hal lagi, tidak semua alat tes intelijensi itu menghasilkan IQ. Jadi kalau kalian misalnya, siapapun kalian dites intelijensi, itu jangan harap setiap kali dites itu akan keluar IQ. Jadi jangan ditanya IQ-nya berapa, belum tentu keluarnya IQ. Karena yang alat tes yang mengeluarkan IQ itu tidak semuanya. Contoh alat tes yang mengeluarkan IQ diantaranya adalah Wechsler, WAIS, WISC, WPPSI itu Wechsler. WAIS itu untuk dewasa, WISC itu untuk anak-anak. Terus kemudian tes Binet. Terus kemudian tes Intelligence Structure Test itu juga keluar IQ. Nah, Raven, SPM, Standard Progressive Matrices, Color Progressive Matrices, Advanced Progressive Matrices ini itu tidak keluar IQ. CFIT itu juga tidak keluar IQ. Gitu ya. Dan yang lainnya. Nah, jadi tidak semua alat tes intelijensi itu hasilnya berupa IQ. Oke. Terus, banyak orang itu suka sekali kalau hasil tes intelijensinya itu menunjukkan IQ yang tinggi. Nah, mereka banyak beranggapan bahwa itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang superior dan memiliki peluang untuk sukses yang besar. Oke. Dan dia lebih dibandingkan yang lain. Padahal kalau kita bertanya pada diri kita sendiri atau kita melihat lingkungan di sekitar kita, orang-orang yang sukses itu apakah selalu orang yang secara intelektual itu pintar, orang yang IQ-nya itu tinggi? Apakah seperti itu? Saya berani mengatakan bahwa orang-orang yang sukses itu tidak selamanya memiliki IQ yang tinggi, tidak selamanya memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Oke, mau bukti? Kesuksesan
yang dicapai oleh orang dewasa itu ragamnya ada banyak. Itu satu. Nah, untuk bidang sains, untuk bidang akademik, oke lah, hampir bisa dipastikan mereka yang sukses di bidang akademik, di bidang sains itu adalah mereka yang secara intelektual itu secara IQ begitu itu tinggi. Einstein misalnya, atau pakar-pakar di setiap bidang sains. Nah, masalahnya coba perhatikan orang-orang yang sukses di bidang yang lain. Seperti misalnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, terus Tiger Woods, terus Usain Bolt. Itu adalah tokoh-tokoh sukses di bidang olahraga. Sukses di bidang olahraga. Sukses di sini itu berkaitan dengan pencapaian yang luar biasa, yang lebih dari orang lain. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa para olahragawan itu tidak sukses, atau juga para musisi itu tidak sukses. Kita tidak akan mungkin mengatakan itu. Tapi perhatikan, apakah orang sukses di bidang selain bidang akademik itu pasti memiliki kesuksesan yang sama di bidang akademik mereka? Jawabannya pasti tidak selamanya. Walaupun ada yang olahragawan yang juga sukses di bidang akademik. Ya, kita tentu tidak bisa menafikan tokoh-tokoh seperti Socrates, kapten tim nasional Brazil ketika menjuarai Piala Dunia, yang selain dia pesepak bola, dia juga adalah seorang dokter. Ya, dokter. Atau kita juga tidak menafikan tokoh olahraga lain seperti siapa itu namanya, Giorgio Chiellini, sekarang masih aktif bermain sepak bola. Dia adalah bek dari tim Juventus dan tim nasional Italia. Dia menyandang gelar master bisnis dan administrasi dari Universitas Turin. Oke. Dia sukses juga di bidang akademik. Nah, tapi apakah yang sukses seperti di kedua bidang atau di multi bidang seperti ini banyak? Tentu tidak. Tidak semua orang itu bisa sukses di banyak bidang. Nah, masalahnya kecerdasan yang selama ini kita kenal dengan IQ itu hanya mencakup kecerdasan yang berkaitan dengan bidang akademik. Seorang ahli yang bernama Howard Gardner dari Harvard University, dia menemukan bahwa sebenarnya kecerdasan manusia itu tidak tunggal. Sebenarnya kecerdasan manusia itu tidak tunggal. Dia jamak, dan setiap bidang itu ada kecerdasan atau ada spesifikasi kecerdasannya sendiri-sendiri. Seperti kalian bisa lihat dalam gambar. Jadi orang cerdas itu enggak selamanya yang bisa matematika, pintar bahasa, terus pintar dalam membayangkan sesuatu, dalam abstraksi sesuatu, tidak. Tapi ada banyak bidang lain yang bisa juga dianggap sebagai bidang yang memiliki jenis kecerdasan yang spesifik. Kita akan bahas satu persatu. Howard Gardner itu diantaranya merumuskan ada 9 kecerdasan majemuk atau biasa dikenal dengan multiple intelligence. Ada kecerdasan bodily kinesthetic, body smart. Jadi orang yang memiliki atau unggul dalam kecerdasan ini itu mereka akan memiliki kemampuan yang lebih untuk mengendalikan anggota gerak tubuhnya. Biasanya mereka adalah atlet-atlet. Seperti tadi contoh yang sudah saya jelaskan ya, ada atlet sepak bola, atlet lari, ada atlet golf. Itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan bodily kinesthetic yang luar biasa. Kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal, people smart. Kita tentu sering melihat ada orang yang atau teman kita saja secara akademik dia biasa saja, atau bahkan mungkin dia tertinggal.
Tapi secara pergaulan dia luar biasa. Dia punya teman berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak dari kita. Dan ketika lulus dari sekolah, dia kemudian menjadi pengusaha yang sukses. Berbekal apa? Berbekal relasi pertemanannya yang luas tadi. Oke, orang-orang seperti ini itu walaupun mungkin secara akademik mereka tidak memiliki kecerdasan yang baik, dia hanya punya biasa saja, bahkan mungkin tertinggal, tapi dia punya keunggulan, dia punya kecerdasan lain yang kemudian dia bisa maksimalkan, yaitu people smart, kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain. Kemudian kecerdasan verbal linguistik, word smart. Nah, orang-orang dengan kecerdasan verbal linguistik ini biasanya jadi penulis, biasanya jadi pembicara, biasanya jadi penceramah yang sukses, karena dia pintar sekali memilih kata-kata untuk tulisannya, untuk pidatonya, untuk ceramahnya, sehingga orang yang mendengarkan itu tergerak hatinya untuk terus mendengarkan, untuk terus membaca karya-karya mereka. Word smart. Kemudian logical mathematics, logic smart. Nah, inilah yang kita biasa kenal ya. Jadi kita sering ketika sekolah itu menggolongkan mereka yang pintar matematika, yang nilai fisikanya bagus, nilai kimianya oke, itu adalah anak-anak yang pintar. Nah, ternyata dalam teorinya Howard Gardner, kecerdasan logical matematik atau kecerdasan kemampuan seseorang untuk memahami matematika dan ilmu-ilmu pasti itu hanya satu di antara banyak kecerdasan yang lainnya, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah naturalistik atau nature smart. Ini adalah orang-orang yang pintar sekali membaca gejala-gejala alam. Para petani itu biasanya memiliki nature smart yang luar biasa. Makanya tidak semua orang itu bisa sukses jadi petani, tidak semua orang itu bisa sukses jadi peternak dan semacamnya. Kemudian intrapersonal, self smart, orang-orang yang bisa mengenali dirinya sendiri secara lebih mendalam. Orang-orang seperti ini biasanya tampil sebagai sosok yang sangat bijaksana, tokoh-tokoh agama di antara orang-orang yang memiliki intrapersonal smart seperti ini. Sufi, kalau kita mengenal sufi, itu dia orang-orang dengan kecerdasan intrapersonal yang bagus. Kemudian visual spasial. Visual itu berkaitan dengan penglihatan, spasial itu pembayangan ruang. Jadi visual spasial ini biasanya kecerdasan yang dimiliki oleh para arsitek, tukang bangunan. Nah, jangan remehkan tukang bangunan. Mungkin kita melihatnya mereka orang yang tidak berpendidikan, tapi saya yakin mereka memiliki kecerdasan visual spasial yang baik, gitu. Karena kalau kecerdasan visual spasialnya tidak baik, maka rumah yang dia bangun pasti akan miring, mungkin batu batanya tidak simetris dan semacamnya, gitu. Jadi kemampuan untuk membayangkan ruang bangunan seperti itu, walaupun mungkin wujudnya tidak ada, ini sangat dibutuhkan dan biasanya dimiliki oleh mereka yang bergerak di bidang arsitek, teknik sipil, desain grafis dan semacamnya. Kemudian musikal. Kecerdasan musikal jelas. Para komposer, pencipta lagu, penyanyi, mereka adalah orang-orang dengan kecerdasan musikal yang baik. Siapapun yang bisa menciptakan lagu yang notasinya itu rumit misalnya, atau bahkan mungkin bisa menghipnotis pendengarnya, itu saya yakin mereka memiliki kecerdasan musikal yang baik, gitu. Dia bisa mengenali tangga lagu dan semacamnya, itu orang-orang dengan kecerdasan musikal yang baik. Nah, jadi kita bisa memilih, bisa memilih berpandangan bahwa kecerdasan itu hanya satu, hanya kecerdasan yang berkaitan dengan bidang akademik saja, atau kita memilih sepakat dengan pendapatnya Howard Gardner bahwa sebenarnya kecerdasan itu majemuk, dan sebenarnya setiap orang ini memiliki potensi yang
yang sama-sama besar di bidangnya masing-masing untuk maju, berkembang, dan menjadi orang yang sukses. Tentu apabila pendapat yang kedua, pendapat Howard Gardner ini yang kemudian kita anut, maka sebagai guru kita tidak akan memaksakan peserta didik kita untuk menguasai sebuah bidang yang sebenarnya dia tidak dominan kecerdasannya pada bidang itu. Misalnya, ada seorang murid, dia diajari matematika dan tampak sangat kesusahan sekali untuk menguasai pembelajaran matematika itu. Maka seorang guru yang paham, seorang guru yang mengerti tentang teori kecerdasan majemuk ini, dia tidak akan memaksa, menghukum, mencela muridnya tadi karena dia tidak bisa matematika. Lalu apa yang akan dilakukan guru ini? Tentu guru ini dengan tersenyum akan berkata kepada muridnya tadi, oke nak, kamu mungkin memang harus berjuang di pelajaran matematika ini, tapi Bapak guru atau Ibu guru yakin bahwa kamu pasti memiliki kecerdasan, keunggulan pada bidang yang lain yang saat ini Bapak atau Ibu guru belum tahu itu, tapi selama kita berproses di pelajaran ini, semua berproses di sekolah ini, kita akan bersama-sama mencari tahu sebenarnya kamu itu unggul pada bidang apa. Enak kan? Tuh, jadi kecerdasan majemuk, pemahaman terkaitan dengan kecerdasan majemuk ini penting supaya murid itu tidak stres karena dituntut oleh guru melakukan sesuatu yang sebenarnya dia lemah di sana, dan guru juga tidak emosian. Karena apa? Karena mungkin menghadapi siswa yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Jadi kita slow saja, opsi itu ada banyak, jadi opsinya tidak tunggal. Ketika satu opsi kecerdasan itu tidak didapat, maka masih ada beberapa bentuk kecerdasan lain yang masih bisa untuk dicari, dioptimalkan, dan dikembangkan. Untuk apa? Untuk kesuksesan semuanya. Jadi setiap orang itu berhak untuk sukses. Bukan untuk sukses di satu bidang yang sama, tapi untuk sukses di banyak bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, begitu dulu kuliah kita pada video kali ini. Dan kuliah psikologi pendidikan di kelas saya juga materinya saya cukupkan. Semoga semua materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah menambah pemahaman, menambah perspektif dari sudut pandang yang mungkin selama ini belum ada atau belum dimiliki, sehingga membuat semuanya menjadi jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada orang-orang yang mungkin menurut kalian membutuhkan informasi sebagaimana yang dibahas di video ini dan video-video yang lainnya. Bagi kalian yang mungkin belum melihat video-video yang lainnya berkaitan dengan psikologi pendidikan, kalian bisa cek di playlist yang ada di channel ini. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.